Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Qori Saifatun, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu model kasus dalam sejarah sosial, yaitu mengenai pembangkangan penduduk terhadap tuan-tuan tanah di kota Surabaya pada awal abad ke-20. Untuk itu, mari kita langsung saja simak videonya. Pada abad ke-19, banyak terjadi pemberontakan dari kalangan penduduk pada tuan-tuan tanah. Contohnya saja ada kasus pemberontakan di Desa Patik, Kabupaten Pulung, Kabupaten Ponorogo, Karisidenan, Madiun. Ada juga pemberontakan di Cilegon pada tahun 1888 dan peristiwa Entong Gendut di Condet pada tahun 1916, serta masih banyak lagi kasus-kasus pemberontakan masyarakat agraris kepada tuan-tuan tanah. Kenapa sih semua kerusuhan ini terjadi? Umumnya hampir semua kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir merupakan akibat dari adanya pungutan pajak dan tuntutan pelayanan kerja yang berat terhadap kaum petani. Selain itu, didukung pula oleh konflik keanekaragaman yang muncul bersamaan dengan timbulnya hubungan sosial ekonomi patron dan klien. Terus aspek lainnya ada pemberontakan ini merupakan perubahan yang datang akibat dari hubungan masyarakat luar yang datang dan membangkitkan perlawanan atau penolakan, serta perbedaan penerapan konsep hak milik tanah baik dari segi hukum adat maupun hukum barat yang seringkali memicu timbulnya konflik atas pemilikan tanah. Nah, kasus yang terjadi di Surabaya pada tahun 1916 terjadi keributan di tanah-tanah partikelir sekitar Surabaya yang para penghuninya menolak untuk menyerahkan separuh dari hasil panen kepada tuan tanah yang mayoritas adalah orang Cina. Di Surabaya ada 3 pembagian hak tanah. Yang pertama ada hak individual. Pada awalnya hak individual ini adalah tanah milik pribadi yang didapatkan hasil buka lahan pertama atau biasa disebut hak yasa. Kemudian tanah ini bisa diwariskan yang dalam bahasa Belandanya disebut erfelijk individuele grondbezit atau tanah yang diwariskan, merupakan suatu bentuk penguasaan tanah secara kekal dapat diserahkan kepada ahli warisnya. Yang kedua adalah hak komunal. Pemilihan hak komunal adalah suatu bentuk penguasaan oleh seseorang dalam memanfaatkan tanah yang merupakan bagian dari tanah komunal desa, berputar-putar setiap tahun sebagai pengganti bagi penanam yang diminta melakukan kerja wajib dan upeti pemerintah desa. Dan yang ketiga ada tanah pemerintah. Nah, tanah pemerintah ini bukan tanah milik individual atau tanah pemerintah. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Agrarische Bestuurstanblad tahun 1870 nomor 118 pasal 1 yang berbunyi bahwa semua tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang tanpa bukti kepemilikan akan menjadi tanah milik pemerintah. Padahal di awal abad ke-19, penguasaan tanah tradisional ini sulit dibuktikan secara formal bahwa petak-petak tanah tidak ada pemiliknya, baik individual maupun komunal. Ada beberapa ahli yang menggambarkan konsep pemilikan tanah. Yang pertama ada Supomo. Dia menyebutkan bahwa hubungan manusia dengan tanahnya itu sangat ditentukan oleh intensitas de facto penggunaan atau penggarapan manusia atas tanahnya. Makin intens penggarapan, maka makin kukuh pula lah penguasaan atas tanah itu. Sedangkan menurut J.H. Heslinga dalam bukunya yang berjudul The Rechten op Grond and Water of Java and Madura menyebutkan bahwa pemilikan mengandung pengertian hak menggunakan tanah sesuai dengan haknya. Bisa dipindahkan haknya kepada orang lain melalui pewarisan, penjualan, penggadaian, atau menyewakan. Sedangkan pengertian menyewakan menurut Mahblok adalah penguasaan atas sebidang tanah yang berarti juga menguasai segala isinya, termasuk penduduk yang tinggal di atasnya.
Di sini berlangsung proses menguasai dan dikuasai, proses penghabatan dan pengabdian yang sangat intens. Nantinya, hal ini akan melahirkan perbedaan antara tuan tanah dengan petani dan penggarap, atau dalam istilah Jawa digambarkan sebagai hubungan antar kawula, gusti, hamba, dan tuan. Nah, yang membedakan pergolakan di Surabaya dengan pergolakan di daerah lainnya yaitu pergerakannya yang cenderung ke arah radikal atau revolusioner. Nah, kenapa dikatakan hal tersebut? Karena gerakan ini cenderung menghendaki adanya suatu perubahan secara menyeluruh dan mendasar yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan perlawanan. Ciri khas lainnya, gerakan ini bersifat sekuler dalam arti bahwa tidak ada tanda-tanda ideologi agama atau upacara-upacara keagamaan. Nah, dalam penggerak aksi pemberontakan di Surabaya ini ada dua tokoh utama. Yang pertama ada Prawiro Diharjo, yang kedua ada Pak Siti alias Pak Sodikin. Nah, keduanya ini merupakan tokoh pribumi asal Surabaya. Nah, kedua orang ini secara giat dan rutin mengadakan pertemuan dengan penduduk kampung di Surabaya dan berseru agar mereka menghentikan pembayaran kepada tuan tanah serta kewajiban lain yang harus mereka penuhi. Nah, menurut sumber tertulis karya A.P. Korver yang berjudul Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil, Prawiro Diharjo dan Pak Siti dalam menjalankan aksinya mendapat bantuan dari organisasi besar Sarekat Islam Cabang Surabaya. Ada 17 wilayah yang digunakan tempat aksi pemberontakan ini. Nah, di antara 17 areal pertanahan itu 11 diantaranya adalah milik kalangan swasta Cina, 4 milik Namloze Venesap, dan 1 dari swasta Eropa dan 1 dari swasta Arab. Nah, tentu pergolakan ini menimbulkan dampak antara lain yaitu tuan-tuan tanah yang merasa dirugikan secara finansial dan juga masyarakat yang merasa wilayahnya tidak aman lagi. Akhirnya tuan-tuan tanah ini memprotes kepada melapor kepada jenderal bahwasanya untuk menindak tegas si dua tokoh utama dalam pergolakan ini yaitu Prawi Diharjo dan Pak Siti. Nah, tetapi pemerintah melalui gubernur menegaskan bahwa dia tidak ikut campur persoalan ini karena ini persoalan antara tuan tanah dan juga persoalan dengan penduduk. Nah, tuan tanah melalui pengacaranya ini meminta kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk melarang si Prawi Diharjo dan Pak Siti untuk bertempat tinggal di daerah Karisidenan Surabaya. Nah, sebenarnya masalah ini tidak akan muncul jika Dewan Kota Surabaya sudah memutuskan dan mengeluarkan sertifikat ikhfat tanah-tanah daerah kota yang dapat dengan jelas mengetahui secara pasti. Keterlambatan Dewan Kota Surabaya untuk mengeluarkan sertifikat ikhfat ini yang menimbulkan penduduk yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Prawi Diharjo dan Pak Siti bahwa tanah yang mereka tempati dan mereka garap itu sebenarnya adalah tanah mereka sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada para penonton semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. See you.